warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Bersama saya Sumarni Murtisari, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam modul 1.1 Aksi Nyata Calon Guru Penggerak tahun 2021. Eksplorasi konsep refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Izinkan saya akan memaparkan refleksi tentang diri saya terkait pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau, bagaimana cara membawa anak-anak Indonesia merdeka dalam belajar. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pahlawan pendidikan Indonesia. Beliau sudah banyak dikenal oleh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia berkat perjuangan beliau dan pemikiran beliau tentang pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei, ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional pada tahun 1889. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pemikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Berikut proses pembelajaran yang diharapkan terjadi pada manusia, yaitu pertama, manusia Indonesia berbudi pekerti adalah memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Jadi, budi pekerti adalah istilah yang memayungi perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kedua, manusia di Indonesia yang memajukan pikirannya adalah yang cerdas kognisi, dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan kebodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Istilahnya, maju dalam pikiran ini menunjukkan meningkatnya kecerdasan dan kepintaran. Ketiga, manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntutan tubuh. Dengan dan melalui tubuh yang maju itu pula, pikiran yang maju dan budi pekerti yang maju memperoleh dukungan untuk mendeklarasikan kemerdekaan diri. Jadi, proses pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah yang dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu kebodohan. Yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan, yaitu memerdekakan aspek badaniah atau lahiriah manusia dan aspek batiniahnya. Memerdekakan lahiriah di sini mengandung makna bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikannya untuk membangun
otonomi intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensialnya atau badanianya. Kemerdekaan batiniah yaitu membentuk dan menghantar seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga wilayah otonomi itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri. Untuk itu, upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batiniah. Nah, untuk konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yang sudah saya terapkan adalah memerdekakan belajar siswa secara lahiriah dan batiniah. Artinya, anak-anak diberikan kebebasan dalam belajar agar mereka tidak merasa jenuh. Kemudian melaksanakan ekstrakurikuler yang beragam, di mana kami menampung minat dan bakat siswa, memberikan tempat dan ruang untuk mereka berkreasi. Selanjutnya, kami juga melakukan tindakan nyata seperti memfasilitasi sarana dan pembiasaan literasi dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis dalam pemecahan masalah untuk anak. Kemudian yang paling utama adalah pramuka, di mana mereka belajar saling membantu dan gotong royong dan juga berjiwa pemimpin. Di dalam pramuka ini anak-anak diajarkan bagaimana cara menghormati yang tua, menghargai yang muda, dan berjiwa kepemimpinan. Kemudian saya juga menjalinkan komunikasi dengan rekan guru lain, kepala sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Demikian refleksi tentang Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat guru penggerak Angkatan 4. Indonesia maju bersama guru penggerak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.